maksud kedatangan kita adalah atas laporan masyarakat bahwa ada ikan salem di Pasar Juwana ya, Pasar Juwana. Terus kita melaksanakan kegiatan pemanggilan, pemeriksaan kepada PT SSI ya. Jadi ikan salem ini adalah ikan importasi produk perikanan dari Cina. Setelah kita periksa, ternyata ikan ini seharusnya tidak ada di pasaran. Seperti itu. Ya, kalau masuk di pasaran berarti akan mengganggu hasil tangkap nelayan. Karena saya terima laporan ikan salem ini harganya 17.000 sampai 20.000. Nah, untuk ikan salem sendiri harusnya kan dari PT Komira dibeli oleh PT SSI ya, untuk diarahkan kepada pemindang. Namun yang terjadi adalah dijual ke pasaran. Ini yang perlu kita tindak lanjuti. Nah, supaya menjaga perlindungan nelayan, bahwa keberadaan ikan salem yang dari impor ini supaya tidak menyebar ke masyarakat, kita meninjau ke cold storage-nya Monster Laut yang dititipi barangnya oleh PT SSI, yang kalau tidak salah hasil pemeriksaannya 100 ton ya, sekitar itu. Nah, 100 inilah nanti kita akan amankan dulu sambil proses penyidikan berlanjut untuk apakah sanksi administratif atau bahkan mungkin sampai pidana. Tujuannya apa? Dalam rangka perlindungan terhadap nelayan. Karena jangan sampai ikan salem yang peruntukannya untuk industri pemindangan tetapi berada di masyarakat yang nantinya akan berdampak kepada hasil tangkapan nelayan yang tentunya hukum ekonomi. Kalau nanti hasil tangkapan nelayan di pasar harganya lebih tinggi, berarti yang laku yang ikan salem. Kan begitu, ya Mas ya? Nah, otomatis yang rugi siapa? Nelayan. Ini yang langkah cepat dari KKP, Kementerian Kelautan Perikanan, saya sebagai Dirjen Pengawasan untuk mengamankan itu. Jadi kalau nanti ada pembiaran atau mungkin ada kelalaian, ikan salem tadi ke pasaran, justru sampean yang membinasakan nelayan. Ya, jadi bukan membinasakan Bapak, justru kalau ikan salem yang harusnya ke industri pemindangan, namun kemudian bocor ke pasaran, justru akhirnya persaingan nelayan tangkap tidak bisa bersaing dengan ikan salem. Justru sampean yang membinasakan nelayan sebetulnya. Justru saya ke sini untuk menjaga ya kan produksi nelayan tangkap jangan sampai bisa bersaing dengan nelayan ikan salem impor berbentuk ikan salem ini. Bayangkan harganya 17.000 sampai 20.000, sementara mungkin nelayan tangkap dari luar mungkin bisa lebih dari itu. Akhirnya masyarakat akan lebih cenderung membeli ikan salem. Nah, justru itulah ini langkah cepat kita, Kementerian Kelautan Perikanan, saya Dirjen Pengawasan, jangan sampai ada persaingan harga antara ikan salem impor yang masuk ke pasaran yang harusnya ke pemindangan. Nah, untuk sementara ini saya bukan membinasakan yang sampai bilang tadi. Saya dalam proses untuk pemeriksaan. Siap. Karena kita menelusuri status PT SSI ini yang membeli ke PT importir yang dari Jakarta. Siap. Nah, statusnya seperti apa? Kita ingin memposisikan PT SSI ini ada nggak komitmen dengan PT yang ada di Jakarta sebagai importir ikan salem. Karena berbicara aturan untuk distribusi ini harus jelas. Karena importasi sudah ditekankan. PTK yang ada di Jakarta itu kalau tidak salah memiliki kuota ya. Kuota itu 7.000 kalau tidak salah. Kemudian dijual kepada PT SSI untuk diteruskan ke industri pemindangan. Namun kemudian ada yang bocor ke pasaran. Harusnya tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kedatangan saya di sini sekali lagi dalam rangka langkah awal perlindungan terhadap nelayan, terhadap adanya importasi produk perikanan jenis ikan salem yang ada di pasaran.
Kemudian langkah yang saya laksanakan sekarang dalam proses pemeriksaan ini, saya ingin meyakinkan kalau ikan salam yang tersisa yang dimiliki oleh PT SSI yang ada di PT Monster Laut agar tidak dulu didistribusikan. Jalannya berarti saya ingin mengamankan dulu sampai proses pemeriksaan berlanjut dan selesai. Untuk mendudukan di mana posisi importir PTK yang ada di Jakarta, di mana posisi PT SSI yang ada di Juwana. Di mana kesalahan peruntukannya, di mana permasalahannya, apakah cukup sanksi administratif atau bahkan pidana. Seperti itu, ya. Jadi mohon diterima, ini semata-mata saya hanya untuk menjaga dulu jangan sampai ikan yang tersisa di PT Monster Laut ini ke pasaran. Siap. Paham ya kira masalahnya ya? Paham, siap. Paham ya Pak ini ya? Kalau Mas kan hanya sebagai tempatan aja kan? Ya. Gitu. Tapi perlu dicatat, posisi Monster Laut pun harus paham permasalahan ini. Karena apa? Jangan sampai ketitipan barang haram. Karena kalau barang haram, ini PT ini bisa dianggap sebagai apa? Bagian daripada rencana permasalahan yang tidak sesuai aturan ini. Bisa saya kenakan juga. Ya kan? Bahkan bisa saya bekukan izinnya. Nah, jadi ke depan harus betul-betul menanyakan status barang kepada PT yang menitip. Ini barang apa nih? Oh, ikan salam. Ikan salam kan bukan bukan diperjualbelikan. Untuk industri, sama ngecek juga. Ini bagian pembinaan juga nih. Jadi besok-besok ada satu seperti ini, Monster Laut jangan salahkan kalau saya tindak juga. Gitu, Mas ya? Ya, baik. Itu. Di langkah sekarang, saya mohon ada pengertian, kita kerjasama yang baik, saya akan mengamankan dulu. Ya, ikan yang berjumlah kurang lebih sekitar 100 ton. Supaya tidak keluar ke pasaran dan mengganggu nilai ekonomi daripada nelayan. Sekali lagi dalam rangka perlindungan nelayan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Clear ya Pak Muhid ya? Siap. Masa clear? Ya, kalau Mas sebagai apa? Saya manajernya Pak. Manajernya? SSI. Paham ya? Paham. Oke, paham. Sekarang mari kita sama-sama kita amankan. Oke? Siap. Pak Mukid sini, Pak Mukid. Ya. Ya. Pak Mukid, sementara saya segel dulu ya. Tadi sudah saya jelaskan, ini semata-mata segel untuk mengamankan selama proses pemeriksaan dan juga meyakinkan bahwa sisa 100 ton ikan salem importasi produk dari Tiongkok ini tidak bocor ke pasaran yang ada di Pati Juwana ya.